Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tematik. Dan kali ini kita akan mempelajari buku tematik jilid 5G, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Kita akan mempelajari subtema pertama, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran pertama, muatan IPA, bahasa Indonesia, dan IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammad nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mempelajari sifat-sifat benda di sekitar kita. Materinya ada di buku tematik 5G halaman 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari teks cerita sejarah. Materinya ada di buku tematik 5G halaman 6 sampai dengan halaman 9. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Materinya ada di buku tematik 5G halaman 11 sampai dengan 13. Baik. Yang pertama, kita akan mempelajari sifat-sifat benda di sekitar kita. Wujud atau bentuk benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing wujud benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Marilah kita pelajari bersama berikut ini. Sifat-sifat benda padat. 1. Bentuknya tetap. Contohnya sepatu. Jika diletakkan dimanapun, bentuknya tidak berubah. Kedua, sifat benda padat dapat berubah bentuk dengan perlakuan tertentu. Contohnya, kayu. Kayu dapat berubah bentuk jika dipahat. Kemudian yang kedua, besi. Besi bisa berubah bentuk jika dipanaskan, karena sifatnya yang dapat memuai. Yang ketiga, benda padat memiliki volume. Contohnya, lembaran kertas. Jika diremas-remas, jika ditimbang beratnya akan sama. Ini karena volumenya tetap. Sifat-sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya, air dituangkan ke dalam gelas, maka wujudnya seperti gelas. Air yang dituangkan ke dalam botol, maka wujudnya seperti botol. Yang kedua, sifat benda cair, yaitu menempati ruangan dan memiliki massa. Contohnya, tuangkan air ke dalam 2 gelas, 1 gelas diisi penuh dan 1 gelas lainnya diisi setengah penuh. Maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Yang ketiga, sifat benda cair yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Contohnya, tukang bangunan menggunakan water pass untuk mengetahui kedataran lantai yang akan dipasang. Yang keempat, sifat benda cair yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya, air terjun. Dan yang kelima, sifat benda cair yaitu dapat melarutkan zat-zat tertentu. Contohnya, serbuk kopi yang dituangkan ke air, maka jadilah air kopi. Yang ketiga, sifat-sifat benda gas. Ada 3 sifat benda gas. Yang pertama, gas ada di seluruh permukaan bumi. Contohnya, angin dan udara. Yang kedua, sifat benda gas yaitu menempati seluruh ruangan. Contohnya, tiuplah balon, maka udara akan menempati seluruh bagian dalam balon.
apapun bentuk balon tersebut. Yang ketiga, sifat benda gas yaitu memiliki berat. Ini bisa dibuktikan dengan cara timbanglah dua buah balon. Satu balon sudah ditiup dan balon yang lainnya masih kempis. Maka akan terlihat perbedaannya mana yang memiliki massa atau memiliki berat, mana yang tidak memiliki berat. Berikutnya, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Materinya tentang memahami teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang peristiwa atau kejadian fakta pada masa lalu. Ciri-ciri teks sejarah yaitu 1. Kronologis, yakni ditulis berurutan sesuai waktu kejadian. Yang kedua, ceritanya mengalami pengulangan. Dan yang ketiga, struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk memahami, maka kerjakanlah tugas pertama ini, yaitu pertama, membaca atau literasi teks sejarah yang ada di halaman 7, 8, buku tematik 5G. Kemudian, jawablah pertanyaan yang ada di halaman 9, buku tematik 5G. Berikutnya, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahannya di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Kepulauan Sumatera, yaitu di daerah Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Kepulauan Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan kerajaan Turki Utsmani. Konstantinopel merupakan sebuah daerah atau satu kerajaan di mana terdapat proses perdagangan antar negara dan antar kerajaan. Dengan ditaklukkannya Konstantinopel, maka perdagangan rempah-rempah terutama menjadi tertutup karena bangsa Eropa tidak mau berurusan atau berinteraksi dengan bangsa Turki Utsmani, sehingga mereka melakukan pencarian ke daerah Asia, terutama daerah Asia Timur. Yang kedua, yang melatar belakangi penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu adalah motivasi 3G. Yang pertama adalah gold, yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah bisa semahal emas atau gold. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk bahan industri, obat-obatan, dan bumbu memasak. Yang kedua, yaitu G, glory, yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah gospel.
Gospel ini adalah adanya keinginan menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk yang daerah yang dikuasainya, penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Latar belakang yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa mulai mengenal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Islam, dari ilmuwan Islam pada masa Renaissance. Ini adalah istilah di mana bangsa Eropa mulai mengalami kebangkitan. Pertama, adanya penemuan atau teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Copernicus ini adalah ilmuwan yang pertama kali mencetuskan atau membuat teori bahwasanya bumi itu bulat dan bumi dan planet-planet yang ada mengitari atau memutari matahari, sehingga mendorong rasa ingin tahu para pelaut untuk menjelajahi lautan atau samudra. Kemudian berkembang juga teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Kemudian teknologi yang kedua, yang berikutnya adalah ditemukan bubuk mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga adalah ditemukannya kompas, sehingga memudahkan untuk penunjuk arah bagi para pelaut. Setelah mendengar penjelasan tadi, agar kalian memahami materi tentang sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, maka kerjakanlah tugas yang ada di buku tematik 5G, halaman 13. Jangan lupa untuk mengerjakan dan mengirimkannya ke Google Classroom kelas masing-masing. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan benda-benda yang ada di sekitar kita dalam 3 golongan, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Hal ini berfungsi agar kita mengetahui cara memperlakukan benda-benda tersebut. Misalnya, jika tercium bau yang tidak sedap, karena kita tahu bau itu adalah benda gas, maka kita akan mencari sumber bau tersebut untuk menghilangkannya dengan tindakan yang tepat. Anak-anak, benda cair dapat dengan mudah kita temui di sekitar kita. Salah satu sifat benda cair adalah dapat berubah mengikuti wadahnya. Contohnya, jika ditempatkan di gelas, maka berwujud gelas. Dan jika ditempatkan di botol, maka berwujud botol. Anak-anak, tubuh manusia terbentuk dari 70% air, sehingga menjadi sebuah sunnatullah manusia dapat mengikuti atau menyesuaikan diri dimanapun berada. Tapi karena kita punya teladan yang harus kita ikuti, maka Rasulullah menyuruh kita agar kita dapat memilih atau menyesuaikan diri dengan hal yang baik-baik saja, terutama dalam memilih teman. Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa berteman. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Untuk hari ini cukup pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.